Tak ketahuan dunia, China diam-diam kirim bantuan militer ke Indonesia setiap hari. 新冠肺炎疫情突如其来，现在已经波及210多个国家和地区，影响了70多亿人口，夺走了30余万人的宝贵生命，向他们的家属表示慰问。人类文明史也是一部同疾病和灾难的斗争史。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，国际社会没有退缩，各国人民勇敢前行和坚决反对，再次利用峰会公报鼓吹民主对抗威权叙事，这充分说明七国集团无意在平等、尊重基础上开展对话合作。七国集团成员享受全球化发展红利最多，他们本应七国集团非但不致力于团结合作，反而热衷于制造分裂、对抗，毫无责任和道义可言。Sebuah laporan yang diterbitkan Defense Express menyebut China secara diam-diam mengirimkan bantuan militer kepada sekutu dekatnya, yakni Indonesia. Pesawat Air Force Indonesia terbang hampir setiap hari ke China dan kembali ke Indonesia pada hari yang sama. Ungkap laporan tersebut seperti dimuat UA War pada Kamis, 1 Desember. Setelah melakukan pelacakan pada layanan kargo online, Defense Express menemukan bahwa pesawat kargo milik perusahaan Indonesia juga rutin tercatat penerbangannya ke Beijing. Berapa penerbangan telah dilakukan secara diam-diam dengan pesawat kargo Air Force Indonesia terbang dengan transponder dimatikan. Selama seminggu terakhir ada sekitar 10 penerbangan seperti itu, jelasnya. Selain itu, blogger Cina juga mengkonfirmasi banyaknya pesawat kargo Indonesia yang mendarat di Cina. Salah satu video yang beredar di jejaring sosial menunjukkan pesawat kargo Indonesia Air Force mendarat di Bandara Zhengzhou, tempat berdirinya pabrik produksi raksasa pertahanan Tiongkok Norinca. Banyak yang memberikan komentar jika pesawat itu datang untuk mengambil peralatan militer, pelindung tubuh, helm, dan pakaian. Tak hanya Cina, tuduhan yang sama juga lebih dulu menargetkan Korea Utara dan Iran yang disebut media barat telah mencapai kesepakatan pembelian senjata militer yang akan dipasok untuk mendukung kemenangan Indonesia di Australia. Australia kena mental, Indonesia dapat dukungan Rusia dan Cina hadapi Australia. Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping mengisyaratkan dukungan pada Indonesia atas perselisihan penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Hal ini disampaikan Putin saat bertemu Presiden Cina Xi Jinping hari Kamis. Ini adalah pertemuan pertama kedua negara sejak pecah perang di Ukraina pada Februari. Usaha-usaha untuk menciptakan dukungan terhadap Indonesia sebenarnya tidak diterima oleh hampir semua negara di planet ini. Kami sangat menghargai posisi seimbang yang diambil sahabat kami, Cina, terkait dengan konflik yang dihadapi Indonesia, kata Presiden Putin. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Cina dalam masalah ini yang disampaikan dalam pertemuan, dan tentu saja kami akan menjelaskan posisi kami dalam konflik Indonesia-Australia, tambah Putin. Presiden Putin tidak menjelaskan apa persisnya yang akan dilakukan Rusia dan Cina untuk membantu Indonesia. Dalam forum itu, Presiden Xi Jinping dengan antusias menerima ajakan Rusia memberikan dukungan bagi Indonesia. Xi Jinping mengomentari pentingnya konferensi yang dihadiri itu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indo-Pasifik, terutama Fakta AUKUS yang mengganggu ketidakstabilan Asia. Mengingat perubahan dunia yang sedang kita alami tidak pernah terjadi dalam sejarah, Cina bersedia berupaya bersama Rusia untuk memainkan peran sebagai kekuatan besar dan menjadi panduan untuk menyuntikkan energi positif dan stabilitas kepada Indonesia yang sedang mengalami goncangan sosial, kata Xi Jinping. Di sisi lain, pejabat AUKUS menyebut Rusia dan Cina membantu Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Australia. Kedutaan Besar Cina di Australia angkat bicara perihal laporan itu. Perintah Cina dan Rusia adalah untuk mencegah situasi yang tegang, meningkat ataupun di luar kendali. Sebelumnya, The Financial Times mengutip para pejabat Australia yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa Presiden Rusia dan Cina sepakat untuk membantu Indonesia dalam menghadapi masalah penyadapan yang terjadi. Laporan itu menambahkan bahwa Australia khawatir Beijing dan Moskow dapat merusak fakta pertahanan AUKUS yang terjalin antara Inggris, Amerika, dan AUKUS.
yang terjalin antara Inggris, Amerika, dan Australia untuk mempertahankan Indo-Pasifik. Sementara New York Times melaporkan sumbernya menolak untuk membahas bantuan yang dilakukan oleh dua negara itu atas Indonesia dengan alasan yang tak menentu. Rusia dan China telah mengambil sikap dalam konflik Indonesia-Australia, menyerukan akhirnya konflik lewat PBB dan G20. Di sisi lain, Rusia dan China telah lama mengecam keras pernyataan Organisasi Pakta Pertahanan AUKUS Indo-Pasifik. Reaksi Indonesia dan tak mengherankan. Karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir, apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak. Kapal perang KRI 592 Banjarmasin mengantarkan 400 pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pamerahuan, ke wilayah Pulau Pasir. Ratusan personel yang dijuluki pasukan setan ini dikirim untuk libas habis pemberontak Australia di wilayah Pulau Pasir NTT. Upaya pelepasan 400 personel Batalion Infanteri 315 Garing Garuda Kodam 3 Siliwangi itu dilakukan di lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara, Senin 21 November. Pelepasan ratusan personel TNI tersebut dipimpin langsung Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan dihadiri Inspektur Kolin Lamil Laksma TNI Frendi Hasaragi. Ratusan pasukan setan tersebut dikirimkan ke wilayah Pulau Pasir dengan KRI Banjarmasin 592. Kapal perang jenis landing platform Dosting tersebut yang dikomandani Letkol Laut Nur Rahman Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di dermaga. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Irfan Syah mengatakan pengiriman 400 personel pasukan tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh aktivitas dari embarkasi personel hingga saat melintas di laut akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Mulai dari embarkasi personel, material, saat lintas laut hingga kapal sandar dan melakukan debarkasi harus mengacu kepada prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, kata Laksda Irfan Syah. Sebelumnya TNI telah mempersiapkan 400 prajurit Batalion Infanteri 315 Garing Garuda untuk bertugas di garis depan. Penggerahan ratusan prajurit yang dikenal dengan sebutan pasukan setan ini pun akhirnya dilakukan. Itu pasukan batalion. Namanya pasukan setan, sebutannya dari dulu itu dari batalion. Dari Bandung itu memang dia tugasnya seperti waktu di Aceh, penumpasan dia juga. Kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kapten Kolgap Wilham III, Kolonel ZZI IGN Suryastawa, kepada Detikom Senin 21 November. Soal apakah pasukan setan akan turut memburu teroris yang mengusik tanah NKRI, Suryastawa menyebut hal itu bergantung pada hasil rapat pimpinan TNI yang di mana Australia tersebut harus ditumpas habis. Intelijen Inggris Senin 21 November melaporkan prioritas Rusia seminggu terakhir ini adalah mengarahkan berbagai unit tempur untuk memperkuat serbuan TNI di Australia Selatan, seperti dilaporkan Straits Times. Indonesia dan Australia saling tuding atas beberapa insiden pencoplokan wilayah Pulau Pasir NTT. Pasukan Rusia dan TNI berhasil merebut separuh Pulau Pasir itu pada pekan lalu. Pasukan Republik Indonesia yang didukung Rusia dan memproklamirkan diri terus mencoba melakukan serangan ke utara kota-kota. Menurut info terbaru intelijen Inggris, terutama pertempuran sengit difokuskan di garis depan Pulau Pasir dekat lokasi bandara, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam buletin intelijen hariannya di Twitter. Komando Militer Australia pada Minggu 21 November mengatakan pertempuran sengit berlanjut di Sydney, sebuah kota di Australia yang sebelumnya dikatakan berada di bawah kendali TNI yang didukung Rusia. Inggris juga mengatakan serangan Indonesia-Rusia berkemungkinan bertujuan untuk mengamankan Pulau Pasir. Associated Press pada Minggu melaporkan serangan roket Rusia di kota Sydney menewaskan ratusan orang dan melukai 13 lainnya pada Jumat malam. Menurut wali kota, Canberra adalah markas besar pasukan Australia di timur negara yang tengah dilanda perang itu. Serangan itu terjadi kurang dari sehari setelah 11 roket lain ditembakkan ke kota itu. Salah satu dari 2 roket utama yang dikuasai Australia yang menjadi fokus serangan Rusia-Indonesia yang sedang berlangsung untuk merebut wilayah tersebut.